Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibillah wa bi Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Calon pengantin yang berbahagia, anak adalah anugerah dan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tua punya tanggung jawab untuk memberikan yang terbaik dalam perawatan, pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan. Hal ini sesuai dengan hadis yang mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala akrimu auladakum wa ahsinu adabahum. Rawahu Ibnu Majah. Muliakanlah anak-anakmu dan didiklah mereka dengan baik. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi orang tua adalah guru pertama dan utama. Sedangkan keluarga adalah sekolah pertama dan utama, sekolah kehidupan yang tidak tergantikan. Keluarga juga adalah tempat di mana anak paling banyak menghabiskan waktu untuk bertumbuh dan berkembang. Jika pendidikan anak di keluarga dilakukan dengan baik, maka tumbuh kembang anak akan optimal dan dapat melahirkan generasi berkualitas. Keluarga juga adalah tempat di mana anak paling banyak menghabiskan waktu untuk bertumbuh dan berkembang. Jika pendidikan anak di keluarga dilakukan dengan baik, maka tumbuh kembang anak akan optimal dan dapat melahirkan generasi berkualitas. Generasi berkualitas berarti generasi yang memiliki mutu yang baik. Setiap muslim wajib berupaya mewujudkan generasi berkualitas dalam semua aspek kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharuskan setiap umat agar jangan menghasilkan keturunan yang lemah, tidak berdaya, dan tidak memiliki daya saing dalam kehidupan. Dalam firman-Nya disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khaufu 'alaihim falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida. Shadaqallahul 'azim. Quran Surat An-Nisa ayat 9. Calon pengantin yang berbahagia, Islam menuntun kita untuk membangun generasi yang kuat, berdaya, sejahtera, dan bertakwa. Membangun generasi berkualitas perlu dimulai jauh sebelum anak lahir. Ada banyak aspek yang perlu direncanakan dan dipertimbangkan sebelum memiliki anak, yakni aspek kesiapan fisik, aspek mental emosional, aspek ekonomi, dan akibat-akibat yang akan terjadi setelah memiliki anak. Setiap pasangan perlu paham bahwa jika ada anak, akan ada banyak perubahan dalam kehidupan keluarga. Bahkan perubahan ini akan dimulai sejak istri sudah hamil. Kondisi kehamilan akan mempengaruhi kondisi fisik dan psikologis istri. Apapun keadaannya, istri yang sedang hamil membutuhkan dukungan sepenuhnya dari suami agar kehamilan dapat dijaga dengan baik. Pada umumnya, pasangan yang sudah benar-benar siap akan berusaha menjaga agar tumbuh kembang pada anaknya selalu berkualitas dan optimal.
Calon pengantin yang berbahagia, suri toladan telah ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam mendidik anak-anaknya. Berikut ini beberapa contoh suri toladan Nabi Muhammad SAW. Pertama, tuntunan bayi yang baru lahir untuk diperdengarkan azan di telinga kanan dan iqamah di telinga kirinya. Rasulullah bersabda, ajarkanlah kalimat la ilaha illallah kepada anak-anakmu sebagai kalimat pertama yang mereka dengar. Hadis riwayat Al-Bukhari. Makna dari tuntunan ini adalah, pertama, tuntunan pertama kepadanya akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memberi ajaran pertama sebagai umat Islam untuk bersyahadat, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Yang kedua, sebagai bekal kecerdasan spiritual dalam perkembangan selanjutnya. Dan yang ketiga, melindungi bayi dari gangguan setan. Calon pengantin yang berbahagia, ajaran yang kedua adalah memberi nama yang baik. Nama adalah identitas dan tanda pertama yang diberikan oleh orang tua. Nama yang baik adalah nama yang memiliki lafaz dan makna yang baik. Nama adalah doa dan harapan dari orang tua. Dengan memberi nama yang baik, harapannya anak memiliki karakter dan dikenal orang lain sebagai orang yang memiliki karakter tersebut. Yang ketiga, selalu berdoa untuk anak. Nabi Muhammad SAW sering memperdengarkan zikir dan berdoa untuk anak-anaknya. Sebagai orang tua, doa perlu kita panjatkan agar anak selalu diberi keselamatan dan perlindungan. Zikir dan doa yang biasa dilakukan orang tua juga akan dicontoh anak. Yang keempat, mendidik anak dengan cinta dan kasih sayang. Banyak ahli psikologi modern yang mengatakan bahwa cinta dan kasih sayang sangat penting. Anak membutuhkan kasih sayang untuk mengembangkan kepercayaan dasar. Kepercayaan dasar ini sangat penting dalam membentuk kepribadian anak, terutama keterampilan sosialnya. Kasih sayang dalam bentuk penghargaan akan berdampak pada kemandirian dan rasa percaya diri yang baik. Yang kelima, mengutamakan pendidikan karakter atau budi pekerti. Nabi Muhammad SAW adalah sosok yang menjadi panutan dalam membangun karakter. Rukun iman dan rukun Islam adalah nilai-nilai Islam yang pokok dalam membangun karakter anak. Agama Islam mengajarkan anak untuk memiliki sikap moderat atau tawasul, seimbang dalam segala hal atau tawasul, berani menegakkan keadilan atau iktidal, dan toleransi atau sama dalam melaksanakan kebaikan dan mencegah keburukan atau amar ma'ruf nahi munkar. Nabi Muhammad SAW juga memiliki sifat-sifat yang dapat kita ajarkan pada anak kita, yaitu jujur atau berkata benar, syukur, dapat dipercaya, amanah, menyampaikan kebenaran, tabligh, dan cerdas atau fatwa. Calon pengantin yang berbahagia, setiap orang tua bertanggung jawab atas anaknya, karena anak adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa yang kita lakukan terhadap anak akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Abdullah bin Umar dalam Tuhfah Al-Maudud menjelaskan, didiklah anakmu karena sesungguhnya engkau akan dimintai pertanggungjawaban mengenai pendidikan yang telah engkau berikan kepadanya. Calon pengantin yang berbahagia, dalam pendidikan anak,
Hubungan dan komunikasi antara orang tua dan anak adalah intinya. Di dalam interaksi yang terjadi sehari-hari, terjadi proses pembelajaran dan pendidikan. Kunci dari komunikasi positif dan efektif adalah kemampuan orang tua dalam memahami anak. Untuk memahami anak dengan baik, hal utama yang perlu dibiasakan orang tua adalah mendengarkan anak. Calon pengantin yang berbahagia, disiplin adalah patuh atau taat pada aturan. Aturan ini bisa berupa aturan agama, nilai keluarga, aturan sekolah, maupun norma masyarakat atau budaya yang berlaku. Menanamkan kedisiplinan akan berhasil jika dilakukan sejak dini. Strategi menanamkan kedisiplinan diantaranya adalah yang pertama, contohkan. Yang kedua, jelas. Yang ketiga, tegas. Dan yang keempat, konsisten. Demikian, semoga anak-anak kita tumbuh menjadi generasi yang hebat dan generasi yang berkualitas. Amin, amin, ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.